Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya diperkenalkan diri ya, Bapak kan guru bimbingan konseling kalian dan Bapak Muhammad Fikri Alexander. Bapak bertempat tinggal di Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Memang cukup jauh jaraknya dari sini Palembang ke Kalianda. Memang pada hari ini Bapak akan memberikan layanan bimbingan klasikal untuk kalian, ya. Tapi sebelum dari situ, alangkah baiknya sebelum kita memulai layanan bimbingan klasikal ini, kita melakukan doa terlebih dahulu yang akan Bapak pimpin langsung. Semuanya siap? Oke, semuanya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Selesai? Nah, tadi Bapak sudah mengenalkan kalian di awal kalau Bapak akan memberikan layanan bimbingan klasikal. Lalu pertanyaan di benak kalian pasti, apa sih Pak layanan bimbingan klasikal? Karena di SD sendiri kalian belum tahu apa itu guru bimbingan klasikal ya? Oke, di SD nggak ada namanya guru bimbingan klasikal, nggak ada. Kalau di SMP kalian bertemu dengan guru bimbingan konseling. Dalam hal ini adalah Bapak. Oke. Tujuan dari bimbingan dan konseling di sekolah sendiri adalah mengoptimalkan potensi peserta didik. Peserta didik dalam hal ini adalah kalian, ya, pada aspek pribadi, sosial, belajar dan karir. Ya, pribadi bagaimana kalian bisa tumbuh menjadi peserta didik yang sehat psikologisnya, sehat pribadinya. Contohnya apa? Mampu menjaga hubungan baik dengan Tuhan, mampu menjaga hubungan baik dengan diri sendiri. Maksudnya kalian tumbuh menjadi pribadi yang menerima kelebihan dan kekurangan kalian sendiri, dan kalian pun tahu potensi dan kekurangan kalian di mana. Artinya kalian sudah berdamai dengan diri kalian. Yang kedua adalah mampu membina hubungan dengan orang lain. Kalian dianggap menjadi pribadi yang sehat ketika kalian mampu memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah kalian mampu untuk menjaga lingkungan kalian dengan baik, ya, menjaga lingkungan kalian dengan baik, baik itu yang ada di alam maupun ada di suatu tempat yang diciptakan oleh manusia, ya. Semuanya ada 4 indikator tersebut yang menjadikan diri kalian memiliki pribadi yang sehat. Lalu aspek sosial, bagaimana kalian mampu bergaul dengan teman sebaya kalian, kakak kelas kalian dan adik kelas kalian. Oke. Lalu yang ketiga adalah belajar. Dalam hal ini Bapak juga memfasilitasi kalian. Ketika kalian ada permasalahan dalam belajar, ya, misalnya kalian agak susah di mata pelajaran yang kaitannya dengan hitung-hitungan atau dengan membaca, itu bisa datang ke Bapak dan kita akan mencoba melakukan diagnosa terhadap kegagalan kalian dalam belajar, ya. Yang terakhir karir kaitannya tentang rencana karir kalian. Karir itu yang kalian ketahui apa? Karir. Pernah dengar kata wanita karir? Karir itu jenjang pendidikan yang akan kalian tempuh, ya. Misalnya di SMP, pertanyaannya ketika kalian kelas 9 nanti mau ke SMA atau SMK, itu kan butuh pertimbangan yang matang. Nah, di situ Bapak memfasilitasi kalian untuk melaksanakan konseling individual maupun konseling kelompok. Oke? Bapak jelaskan langsung ya tentang layanan bimbingan klasikal. Sekalian Bapak mau tes kemampuan literasi kalian. Coba yang datang ini mau baca. Coba baca pelan-pelan. Baik. Baca. Ayo baca. Direktorat Jenderal Pendidikan untuk Pendidikan dan Tenaga Pendidikan dapat Pendidikan Nasional 2007. Benar mengemukakan pendapat bahwa mengemukakan pendapat bahwa layanan bimbingan kelas
klasikal adalah salah satu pelayanan dasar di dunia yang dirancang menuntut konselor untuk melakukan modal masuk dengan barang peserta didik dengan secara berjadwal. Konselor memberikan pelayanan bimbingan yang kepada peserta didik. Oh, dua ya. Lanjut. Layanan bimbingan klasik juga merupakan layanan dalam bimbingan transkonseling. Layanan bimbingan klasik berbeda dengan modern layanan ini juga mengikuti beberapa ketentuan dan pelaksanaannya. Di sini digarisbawahi konselor itu Bapak. Ya, peserta didik itu adalah kalian. Oke. Layanan bimbingan klasikal bukanlah suatu kegiatan mengajar atau menyampaikan materi pelajaran sebagaimana mata pelajaran yang dirancang dalam kurikulum pendidikan sekolah, melainkan menyampaikan informasi yang dapat berpengaruh terhadap tercapainya perkembangan yang optimal untuk seluruh aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir yang tadi Bapak sampaikan, guna tercapainya kemandirian peserta didik atau konseling. Dua materi bimbingan klasikal berkaitan erat dengan domain bimbingan dan konseling, yaitu bimbingan belajar pribadi, sosial, dan karir serta aspek perkembangan peserta didik. Tiga, guru mata pelajaran dalam melaksanakan tugasnya adalah menyelenggarakan pembelajaran. Oke, jadi di sini yang Bapak berikan adalah tentang peningkatan mutu karakter kalian, ya, seperti empati, menerima perbedaan individu, misalnya kan, menyadari dampak dan tanggung jawab kalian sebagai peserta didik atas pelaku dan korban tindak perundungan atau bullying. Langkah-langkah bimbingan klasikal. Oke, di sini kita bisa lihat satu, melakukan pemahaman peserta didik. Bapak menentukan kelas mana yang Bapak harus berikan, ya. Dan ini Bapak lihat dari analisis kebutuhan peserta didik yang Bapak ambil di awal, Bapak analisis dan terlihat ternyata di kelas itu sendiri terjadi banyak perundungan. Nanti kita masuk dalam kriteria perundungan itu apa aja sih? Tapi kalian sudah sering dengar kata bullying ya. Nanti kita kupas di depan. Yang kedua, menentukan kecenderungan kebutuhan layanan bimbingan klasikal bagi peserta didik. Yang ketiga, memilih metode dan teknik yang sesuai untuk pemberian layanan bimbingan klasikal, baik itu ceramah, diskusi, ceramah, simulasi diskusi, atau ceramah, tugas, dan diskusi. Oke, Bapak sudah memberikan kalian pemahaman terkait layanan bimbingan klasikal, ya? Dan kita sudah tahu tujuannya apa. Lalu Bapak mau menyebarkan angket yang harus kalian isi. Di sini sudah ada pulpennya. Tolong diisi dengan sebenar-benarnya. Ya, tolong diisi dengan sebenar-benarnya. Kalian pernah mengalaminya atau tidak? Jangan mereka-reka, jangan pernah terjadi tapi tidak kalian ceritakan. Jangan nggak pernah, tahu pernah, ya berarti apa yang Bapak minta kejujuran kalian dalam mengisi angket ini ya, biar Bapak tahu dan bisa menganalisa kalian bagian dari korban atau pernah jadi korban lalu jadi pelaku atau pernah jadi pelaku dulu baru jadi korban. Ya, Bapak ingin menganalisis di bagian itu. Jadi Bapak kasih selembaran, tolong diisi dengan sebenar-benarnya, isi nama dan kelas kalian.
teman-temannya yang sudah mengisi? Silakan. Ya, di checklist ya. Di situ ada kriterianya. Jadi SL ini selalu. Kalau selalu itu kategori tiap hari. Ya. Kalau sering itu seminggu 3 kali. Oke. Kalau kadang-kadang seminggu sekali. Kalau pernah ya kamu. Saya dipanggil dengan nama orang tua saya. Pernah kamu di kelas atau di rumah atau di kantin dipanggil nama orang tua saya. Nah, berapa kali seminggu? Silakan tulis. Silakan di checklist ya. KP itu tidak pernah ya. KP yang paling kanan itu artinya tidak pernah. Oke, sudah Bapak ambil ya. Sudah selesai ya? Oke, terima kasih sudah mengisi tentang asesmen awal tentang perilaku bullying di sekolah. Apakah kalian pernah menerimanya atau tidak? Kalau Bapak proses sementara tadi banyak sekali kalian dipanggil dengan nama orang tua kalian ya? Ya. Itu terjadi di kelas ini? Ya. Bapak lihat kalian sudah ada yang ngantuk. Coba sekarang berdiri dulu. Kita sudah sebentar. Petunjuknya begini, bangun semuanya di belakang. Kalau Bapak bilang pagi,
sekali tepuk tangannya. Sekali. Sekali ya. Kalau siang 2. Siap. Kalau sore hening. Oh, sore nggak ngapa-ngapain, maaf. Sore nggak ngapa-ngapain, diam. Oke, malam. Oke. Coba. Pagi, siang, sore. Fokus, fokus. Hitungan. Itu tangan itu lah. Yakin bapak ya. Oke, fokus ya. Malam. 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 Siang. Pagi. Siang. Sore. Malam. Siapa tadi yang tepuk tangan? Siapa tadi yang tepuk tangan? Oke, lanjut. Oke, mau punya teman kan? Nggak mau sendiri. Silakan dulu di sini. Dulu santai, slow. Oke, siap. Fokus. Siap. Sore. Konsekuen ya, konsekuen dengan apa yang kalian berbuat. Tetap ya Bapak Ibu. Ya. Gurunya sering nyanyi nggak? Nggak. Oke, kalau gitu maksudnya tidak apa-apa. Bahasa Pancasila tahu dong, tahu ya. Pancasila kan dasar negara. Oke, sepakat ya. Nah, silakan audiensnya duduk, kita mendengarkan teman-teman kalian ini bisa nggak mengucapkan kebiasaan tersebut. Oke, yang jadi imam siapa? Ini yang jadi imam kan? Ya, mereka di belakang di sini sedikit. Oke. Bapak minta kalian menyebutkan sila 1 sampai 5. Kamu pemimpinnya, kamu pilih ikutinnya. Kayak jadi pembina, oke? Bisa? Bisa nggak? Oke, kita mulai. Itu aja ya, ya, oke? Coba mulai. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan dulu. Ternyata anak bapak alhamdulillah masih hafal Pancasila. Kalau nggak hafal Pancasila bapak yang takut. Ya, nanti kalau ditanya sama kepala sekolah, bapak yang dimarahi. Kok bisa anak ini tahu Pancasila? Padahal kita harusnya dibaca kan ya? Oke. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih jauh, bapak kita tarik kalian sebentar untuk melihat realita yang ada di Indonesia. Oke, kejadian-kejadian yang ada di negara kita. Kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. HP
Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurut ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara emosional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatai dengan perkataannya di daerah. Ada pula mereka yang merasa asik besar dan membuat si anak culun menjadi bahan lucu. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Cara pun berubah. Kekerasan itu pun bisa dilakukan melalui media atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhir di penjara. Sebagai korban, akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Bapak tadi sudah memperlihatkan kalian satu video yang terjadi di Indonesia ya. Dan data dari KPAI tahun 2013 telah terjadi 38.000 kasus pembunuhan di Indonesia pada tahun 2023. Dan itu didominasi terjadi di pondok pesantren dan sekolah negeri atau swasta. Artinya ini menjadi PR kita semua, tidak hanya Bapak sebagai guru bimbingan dan konseling, tetapi kalian juga. Ya, tadi sudah dilihat dampak terburuknya adalah si korban bisa saja melakukan cara-cara untuk mengakhiri hidupnya. Ya, tadi sudah ada yang ditampilkan di video suatu kalimat bahwa ada korban bullying yang akhirnya mengakhiri hidupnya. Dan itu benar. Itu terjadi di provinsi Riau. Riau di mana? Sumatera, Jawa. Ayo. Bapak tes atau IPS Riau di mana? Di Sumatera, betul. Riau itu di Sumatera, di daerah Bengkina. Ada namanya, alamat sekarang beliau sudah menikah. Namanya Eva Lestari. Eva Lestari. Dia meninggal dengan cara mengakhiri hidupnya atau dengan kata lain artinya bunuh diri. Ya, dia melakukan bunuh diri karena dia tidak tahan selalu dibully oleh rekan-rekannya. Baik bullying secara fisik, di sini kan Bapak nanti Bapak jelaskan di depan, oke, sabar. Lalu yang kedua adalah tentang verbal. Dia sering dikata-katai oleh temannya karena dia memiliki orang tua yang memiliki gangguan kejiwaan. Orang atau kata lainnya orang dengan gangguan jiwa. Ya, dia sering dikatai oleh temannya seperti itu dan akhirnya dia stres dan akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Itu terjadi. Bapak nggak bohong, silakan searching nanti pulang di Google. Ya, itu terjadi dan itu beliau di sekolah menengah atas. Beliau sudah SMA kelas 10. Bayangkan di umur SMA saja bisa memiliki kesimpulan untuk melakukan tindakan bunuh diri, apalagi di usia kalian yang rentangnya berapa nih? Usia kalian 12, 13 tahun. Untuk itu Bapak di sini memiliki kewajiban untuk mengajarkan kalian tentang apa sih itu pembulian. Oke, kita mulai ya.
Tujuan umumnya ini peserta didik mampu memahami tentang bullying, bahaya perilaku bullying, serta berani melawan tindakan bullying. Khususnya untuk diri kalian sendiri dapat memahami pengertian bullying. Bullying itu apa sih? Gitu ya. Lalu dapat memahami sebab-sebab dan dampak negatif dari bullying. Yang ketiga, dapat memahami cara mencegahnya. Cara mencegahnya yang paling penting, bagaimana kalian bertahan dari perilaku bullying yang kalian terima. Berdasarkan penelitian di Provinsi Yogyakarta pada tahun 2008, terdapat peserta didik yang mengalami bullying secara fisik. Fisik ini artinya apa? Nah, fisik namanya coba. Kalau dia pembulian fisik berarti apa yang dilukai? Fisiknya, badan, dengan cara memukul, menendang, mencakar, dan pokoknya segala tindakan yang menggunakan fisik dengan tujuan untuk menyakiti orang lain. Ya, kalian sampai sini paham ya? Pembulian fisik itu apa? Lalu 92,20% secara psikis. Artinya yang menjadi targetnya di sini adalah perasaan kalian, ya, dan itu digunakan oleh mulut pelaku, ya. Dia bullyingnya secara verbal. Verbal itu ucapan seperti tadi diangkat di awal ada pernyataan bahwa kalian sering dipanggil dengan nama orang tua kalian oleh teman kalian, benar? Dan kalian mayoritas di kelas ini pernah dipanggil dengan nama ibu atau nama ayah kalian, ya? Pertanyaannya, apakah umur ibu kalian sepantaran dengan yang memanggil kalian yang nama ibu kalian? Tidak. Jadi apakah dia memanggil nama ibu kalian tidak menggunakan sebutan bu atau pak? Ya. Jadi harus dipahami, hargailah nama teman kalian. Nah, kita di sini muslim semua. Begitu kita lahir, orang tua kita itu berusaha mencari nama terbaik untuk kita. Bahkan langsung syukuran kalau kita ya, bapak papi dan lain-lain. Nah, kalau orang muslim sendiri itu tentu karena syukur karena hadirnya kita di dunia dan disematkan nama-nama yang artinya baik. Adakah di sini yang namanya jelek artinya? Enggak ada. Bapak sudah proses tadi jelasnya aneh atau namanya menggunakan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang kurang baik ada. Namanya bagus semua. Jika diambil dari bahasa Indonesia, bahasa Sanskerta maupun bahasa Jawa. Oke? Berdasarkan survei lembaga ICRW yang menggarisbawahi tentang bullying tahun 2015 di dua provinsi baik di DKI Jakarta dan Banten, 84 peserta didik di sekolah pernah mengalami kekerasan fisik maupun psikis. Nah, ini dia, bullying adalah perilaku agresif dan negatif seseorang atau sekelompok orang secara berulang kali dan menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan untuk menyakiti korban secara mental, verbal, fisik maupun seksual. Ancaman yang dilakukan sekali saja, tapi jika membuat korban yang merasa ketakutan secara permanen juga merupakan bullying. Artinya dampak kriterianya yang pertama fisik. Fisik itu apa? Fisik itu melukai fisik orang, ya. Seperti contohnya apa? Fisik tadi. Kita apalagi cerdas, apalagi mencakar, mencikut dan lain-lain ya. Pokoknya yang menggunakan fisik. Lalu verbal itu apa? Verbal menggunakan ucapan, itu misalnya ya, atau dengan kata-kata lain yang menggunakan bahasa daerah mungkin dengan arti yang cukup tidak enak misalnya ya, itu verbal maksudnya. Jadi nanti kalau kalian laporan ke bapak, Pak, saya dibully secara fisik, Pak, saya dibully secara verbal, ya, kita biasakan menggunakan kata-kata dunia ya. Kalau verbal berarti ucapan. Kalau yang ketiga adalah sosial. Contohnya, nama kamu siapa? Chandra. Chandra karena perilakunya dianggap aneh oleh teman-temannya, Chandra dimusuhi oleh teman sekelasnya. Tidak diajak ngobrol, tidak diajak kantin. Kalau ada pembagian kelompok dalam satu mata pelajaran dia tidak dilibatkan. Nah, itu kemudian secara sosial, ya, lokasinya tidak ditemani lah bahasa mudahnya ya.
Yang ketiga cyber. Cyber contoh Chandra memfoto temannya, ya, lalu dibuat caption, dikata-katain, diupload di sosial media, contohnya di WhatsApp misalnya, WhatsApp story. Nah itu merupakan bagian dari pembulian secara cyber. Kalau cyber kaitannya dengan media sosial, ya, WA, TikTok, Instagram, Facebook dan lain-lain. Dia tidak langsung, tapi jempolnya yang ngatain, ya, jempolnya bahaya ya sekarang. Kalau dulu mulut bahaya, tapi sekarang jempol lebih bahaya. Berapa banyak orang yang di penjara karena menghina orang lain lalu dilaporkan dan masuk penjara? Itu karena jempolnya yang nggak kontrol. Pernah kan kalian misalnya siapa artis terkenal Deddy Corbuzier melaporkan netizen yang komen sembarangan di akun Instagramnya, akhirnya dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik dan lain-lain. Jadi pesan Bapak, jaga lidah kalian, jangan menyakiti hati orang lain, jaga jempol kalian, oke? Bapak ulas sedikit mundur ke belakang. Berarti ada 4 kriteria dalam pembulian. Yang pertama yang kedua fair, yang ketiga yang keempat cyber. Oke, kita lanjut ya. Sebab perilaku bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Contoh, ada anak kelas 2 yang merasa senior, akhirnya melakukan tindakan bullying secara verbal terhadap kalian. Terus misalnya kalian ke perpus ketemu mereka, kalian dipanggilnya pendek, orang masih kelas 7 SMP kan, mereka kelas 9, dan itu kemungkinan nanti ketika kelas 9 kalian lebih tinggi dari dia. Kita semua masih dalam masa pertumbuhan. Contohnya seperti itu ya, yang dilakukan oleh senior ke junior dalam hal ini tentunya kalian kan baru metek bahasanya, baru pindah dari jenjang SD ke SMP. Nah, yang kedua, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapat perlakuan yang sama. Contoh misalnya Nova, di rumah dia dibully sama teman-teman. Nova di Sinar Palembang, ya dibully sama temannya di Sinar Palembang, di daerah Sinar Palembang. Lalu Nova nggak terima, lalu di sekolah dia membully orang lain lagi. Karena dia merasa pernah jadi korban dan dia harus jadi pelaku. Nah itu banyak terjadi seperti itu, oke? Jadi kalau kalian idealnya seperti apa? Ketika kalian menjadi korban lapor, ya. Di sekolah terutama melihat siapapun guru itu ketika kalian terjadi korban lapor. Jangan mengotori tangan kalian dengan meroncat merendam orang-orang yang membuli kalian, jangan dilaporkan, ya. Sekolah sudah menyediakan sistem mekanismenya, tolong dijalankan. Kalau tidak menggunakan itu, tiap hari ada aja yang berantem, oke? Yang ketiga, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan atau kekuatan. Misalnya kayak Chandra merasa lelaki terkuat di kelas 7A. Lalu karena perasaan dia sebagai lelaki terkuat di 7A, dia membuli Nova. Nah itu tidak dibenarkan ya. Yang terakhir, dorongan untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi di sini Bapak ingin menegaskan, bully itu ada niat. Ya, ada niat. Kalau kita mau sholat itu kita niatkan. Nah, bullying juga sama. Berawal dari niat. Dan tiba-tiba datang Chandra menggubuk perniagaan. Itu niat. Ada perasaan ingin melakukan itu karena dianggap teman ini aneh atau akhirnya dia melakukan tindakan pembulian tersebut. Nah, ini yang Bapak ceritakan tadi di awal, di depan. Kita mundur sedikit, bentuk fisik memukul, menampar, memarah, mendorong, mencubit, bercakap, dan lain-lain. Bentuk verbalnya memaki, memfitnah, mengejek, mengancam. Pernah dimaki? Teman-teman di sekolah atau di rumah? Di sekolah, oke. Pada saat jam pelajaran ya, apa istirahat? Istirahat. Mengejek pernah tidak ada yang menjadi korban dan pelaku? Dan mengancam orang lain pernah? Atau diancam? Oke. Nah, lalu yang ketiga bersifat psikologis yang kaitannya dengan kejiwaan.
Ya, dengan mengintimidasi, mengabaikan, mendiskriminasi. Mendiskriminasi itu membedakan perlakuan ya. Dampaknya kita masuk ke dampak. Tadi kita sudah punya 4 kategori bullying ya. Nah, sekarang Bapak mengajak kalian untuk maju lagi ke depan. Dampaknya apa yang bisa terjadi? Tadi sekalian sudah Bapak berikan video pemantik di depan tentang apa saja akibatnya. Ada yang depresi, mohon maaf, akhirnya menjadi orang dengan gangguan jiwa, dalam kata lainnya gila, dan bahkan ada yang mengakhiri hidupnya. Terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit dan sebagainya. Kalau untuk korban dari pelaku bullying fisik, dia akan mengalami cedera yang terberatnya ya. Mungkin bisa meninggal, sampai meninggal. Yang kedua, tekanan psikisnya seperti rasa takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala tekanan psikis lain. Yang ketiga, pergaulan sosial terganggu seperti minder, menyendiri, konsep diri negatif, terdiam dan tertutup. Yang keempat, terganggu prestasi belajarnya seperti nilai jelek, tidak konsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas sampai menurunnya ranking dan tidak naik kelas. Oke, sekarang dampak bullying bagi pelaku dan saksi. Bagi pelaku tidak bisa berkonsentrasi belajar karena pikirannya lebih banyak untuk mengincar dan merencanakan tindakan berikutnya. Dia nggak akan puas. Bullying ini selain dia karena niat, yang kedua berkelanjutan. Hati-hati, ya. Besok kamu sekali 3 kali, lusa 3 kali, seminggu ke depan 5 kali. Nah itu kan menyakitkan untuk kita. Ya, kita dipanggil dengan namanya kita kalau laki-laki. Pertama seminggu sekali, terus 3 hari sekali. Berarti tiap hari 3 kali itu menyebabkan luka psikis yang cukup mendalam. Bagi saksi yang melihat kejadian itu tentunya akan merasa takut karena menjadi korban, dan dia akan takut kalau dia akan menjadi korban selanjutnya. Iya atau tidak? Kamu melihat teman kamu dibully, otomatis kamu merasa ke depannya saya bukan yang jadi korban, kan seperti itu. Karakteristik perilaku bullying. Tapi Bapak mau kita ini sebentar, proses sebentar. Bapak ingin mengajak kalian untuk melihat satu video lagi tentang tata cara untuk melawan tindakan bullying di sekolah.
paling perlindungan korban. Ini makanan semua, kami bayar ya. Tapi aku nggak ada uang. Ya, pokoknya kami bayar. Kenapa? Aku nggak ada uang. Oh, berani kamu ngaku. Kamu pasti kuat, kamu pasti bisa melakukan semuanya. Kasih ya. Aku boleh bantu kamu nggak bagi-bagi ini? Boleh dulu nggak? Aida, oh itu sama sana. Makasih ya Pak, udah nyarain ini. Sama-sama. Udah capek loh. Kamu yang kuat ya. Semangat. Makasih ya Pak. Gimana kalau bantu? Boleh dong nih. Apaan sih? Adis, itu apa? Ini dosen kok. Itu ya, kok masih dulu. Terima kasih. Kalian sekarang sudah berada di jenjang SMP. Usia peralihan dari anak-anak usia remaja. Saya tahu betul usia kalian ini. Banyak hal baru dan ketertarikan ke sesuatu yang sedang kalian rasakan. Saya hanya mengingatkan bahwa kita semua adalah makhluk Tuhan yang harus saling menghormati dan mengasihi. Karena itu, coba dirunut kembali terkait apa yang sudah kalian berbuat hari ini. Itulah yang akan menentukan jalan hidup kalian di masa depan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan kok. Bapak harap kalian bisa mengambil esensi dari video yang kita saksikan. Butuh kerjasama yang berkelanjutan dan besar untuk mencegah perilaku bullying di sekolah. Bapak harap kalian bisa mengerti dari video tersebut. Bukan fokus melihat si pemeran utamanya ya. Bapak nggak khawatir tadi melihat yang laki-laki. Itu jangan-jangan fokus melihat mbaknya ini, bukan fokus melihat ceritanya. Oke, tapi Bapak harap kalian bisa paham ya tentang inti dari cerita tersebut, karena ada rasa ketidaknyamanan dia sebagai saksi melihat perilaku bullying yang dialami oleh temannya, dan akhirnya dia melakukan kampanye di media sosial untuk mencegah perilaku bullying. Lalu pada akhirnya banyak orang-orang yang respect sama dia dan ikut dalam gerakan tersebut. Oke. Bapak ingin mengajari kalian
Cara mencegah perilaku bullying tersebut, untuk mencegah agar kita tidak menjadi korban tindakan bullying atau lain yang dapat dilakukan adalah hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan, biar tidak menjadi korban kemalasan dan barang-barang berharga kalian tidak hilang, ya. Disimpan di rumah. Dan apa hubungannya belajar dengan memakai barang-barang yang mahal kan? Yang dilihat oleh guru itu bukan seberapa mahal jam kamu, seberapa mahal kerudung kamu, seberapa mahal sepatu kamu, bukan, tapi seberapa dalam isi kepala kamu, ya. Jangan sendirian, terutama di tempat sepi. Oke, selalu ajak kawan mau kemanapun itu, karena khawatirnya kalian akan dijadikan korban dari tindak bullying. Gimana pun itu. Hindari cari gara-gara dengan orang yang sering melakukan tindakan bullying. Ya, hindari aja. Dengan cara apa? Melaporkan saja. Ya, bisa? Nanti insya Allah Bapak buat kotak aduan. Kotak aduan nanti bullying, nanti Bapak tempel di tiap jenjang. Di kelas 7 ada, di kelas 8 ada, dan 9 ada. Bapak lagi proses pembuatan surat kotaknya. Nanti ketika kalian mengalami, tulis nama kalian, nggak apa-apa, karena yang buka cuma Bapak, yang pegang kunci hanya Bapak, oke? Nanti Bapak ambil, nanti Bapak cross check. Perhubungan kan sering terjadi di kelas kalian, di kelas 7, 8, dan 9. Jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying, ya. Kenali dan perhatikan pelaku bullying, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Seperti tadi kita agak mundur sedikit, Bapak bilang tadi karena dia jadi korban lalu dia pengen jadi pelaku, sudah jangan ya. Karena kamu tahu jadi korban itu gak enak, jangan jadi pelaku, ya. Jadilah orang yang percaya diri dan menunjukkan ketahanan diri kalau kamu tidak mau mengganggu dan diganggu. Kalau kamu tidak mengganggu orang, berarti secara logis kalian juga tidak ingin diganggu, ya. Bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Kalau kalian bersikap tenang, insya Allah dia tidak akan diganggu oleh para pelaku bullying. Jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Ini yang paling penting. Jika kalian melihat, tolong laporkan. Siapa-siapapun itu yang ada di sekolah, baik itu guru, baik itu bapak ibu guru tata usaha atau penjaga sekolah atau penjaga kaki, itu laporkan saja ya. Nanti laporannya sampai ke para dewan guru pasti, akan sampai ke kepala sekolah. Jika kalian menjadi korban terutama fisik, lari secepat mungkin dan berteriak supaya banyak saksi yang melihat. Kalau kalian menjadi korban dari perilaku bullying. Yang terakhir, catat tempat dan orang-orang yang terlibat. Jadi sebuah yang mereka lakukan, laporkan pada orang tua, guru serta pihak yang berwajib. Oke, Bapak rasa itu, coba Bapak proses sebentar ke belakang ya. Terkait pembulian itu apa tadi, ada 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kita, yang keempat, saya. Itu melalui media sosial ya. Kalian sudah tahu, bisa mengkategorikan bullying apa di sini yang ada. Dan Bapak berharap kalian nanti tahu juga cara mencegahnya. Cara mencegahnya dengan apa tadi? Melaporkan, mencatat kejadiannya di mana ya. Itu yang paling penting. Dan kalaupun nanti ada kotak tentang aduan tindakan perundungan, silakan diisi aja. Nanti setiap minggu Bapak proses, Bapak buka dan Bapak dokumentasikan dokumen-dokumen dari kalian. Coba Bapak minta tolong namanya ditulis sama tulisannya yang baik. Kalau tulisannya terlalu susah dibaca, Bapak yang ada kotak nanti, ya bisa. Oke, tadi Bapak sudah menyampaikan apa itu tentang perilaku bullying dan dampaknya. Bapak berharap suasana di kelas 7 ke depannya lebih kondusif. Karena kalau Bapak lihat, Bapak proses dalam sebulan ini ternyata
banyak sekali keributan yang terjadi didasari oleh kebulian yang awalnya hanya verbal, lalu lari ke fisik, dan akhirnya berantem, dan akhirnya watak kesesuaiannya turun. Dan pelan-pelan dipanggil oleh watak kesesuaian dalam hal ini Bumade, Bapak ditugaskan untuk mengonseling peserta didik yang terlibat pertengkaran. Dan belakangan Bapak tahu ternyata nggak terima sampai dipanggil sama orang tuanya. Nggak terima karena tidak kata-katain nama yang kurang bagus lah di kampungnya. Biasanya kan ada di kampung nama kataan kita ya. Nah itu dipanggil di sekolah, dan lalu akhirnya dia melakukan tindakan kekerasan. Oke, Bapak rasa cukup apa yang Bapak sampaikan. Kalian siap nggak menjadi agen anti bullying di kelas 7? Siap? Siap Bapak yang laki? Karena Bapak lihat itu yang laki yang kebanyakan menjadi korban dan bahkan pelaku juga. Dari data yang Bapak punya ya. Siap nggak? Bapak pesan anak-anak Bapak yang laki-laki siap? Bisa buat kondusif kelasnya? Hargai perbedaan orang lainnya, hargai bentuk fisiknya, hargai cara jalannya, cara makannya, itu harus kita hargai. Jangan karena agak aneh kelihatannya kita langsung menghakimi dia dengan mengata-katainya, itu nggak benar. Oke? Setiap individu itu berbeda, dan perbedaan itu adalah fitrah kita sebagai manusia. Kita harus menerima perbedaan. Bukankah kita berasal dari latar belakang yang berbeda? Semuanya di sini ada beberapa etnis yang ada beberapa suku kan. Kita semua orang aku, ya sepakat kita orang aku, tapi etnis kita yang berbeda-beda. Etnis Bapak aku, etnis kalian ada yang Jawa, etnis kalian ada yang Sunda, dan lain-lain. Tapi kita adalah orang aku. Dan pada prinsip di negara kita namanya Bhinneka Tunggal berbeda-beda tetap satu juga. Artinya secara prinsip negara kita memang menerima perbedaan. Masa kita sebagai warga negaranya nggak bisa menerima perbedaan orang lain? Oke? Mulai sekarang tolong hargai orang lain. Walaupun dia berbeda apa, itu juga tetap saudara kita, tetap teman-teman kita. Oke? Dari materi yang Bapak sampaikan ini, Bapak ingin melakukan cross check terhadap diri kalian semampu kalian. Silakan ditulis lagi, ya. Silakan ditulis apa itu bullying. Contohnya apa saja, nanti ada contoh kasusnya. Misalnya kalian baca kalimatnya, si Bunga mengata-ngatai Siti dengan perkataan yang kurang baik. Itu maksudnya kemana? Fisik, verbal, cyber atau sosial? Verbal, pintar. Nanti ditulis verbal. Oke? Bisa? Nanti Bapak balikkan ya. Silakan isi Kak, silakan isi. Oke, ini saja karena waktunya sudah bergantian jam ya. Bapak minta kalian untuk mengisi di kelas nanti dikumpul ketika bulan suara. Oke. Ini Bapak ingin menegaskan lagi bahwa perilaku bullying adalah perilaku menyakiti orang lain ya, yang didasari oleh niat yang tadi Bapak sampaikan, dan berkelanjutan, dan biasanya dilakukan kepada orang yang lebih lemah dari diri. Untuk itu kalian hati-hati. Lalu dampaknya yang bisa terjadi adalah kemungkinan terburuknya para korban bisa mengalami kehilangan nyawa,
Lalu bagi pelaku dia bisa terjerat kasus hukum pidana yang mengharuskan dia masuk ke dalam penjara. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Nanti setelah atau pada saat waktu pulang sekolah silakan dikumpulkan melalui ketua kelasnya ya. Ketua kelasnya siapa? Hah? Haida. Oke, Haida nanti kasih ke Bapak ya ini ya. Tulis namanya. Oke, ada yang ingin disampaikan kan? Cukup? Siap jadi agenda dibeli? Siap? Ketemu Bapak ya, orang yang tadi saya lihat ada yang dikata-katain, nggak lupa ya? Oke, terima kasih atas waktunya. Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.